Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit apapun, termasuk wabah yang ada saat ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih, yaitu bab 1 tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sholat sunnah rawatib, alangkah baiknya kita mengenali dulu apa itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah salah satu sholat sunnah. Apa sholat sunnah itu? Semua sholat selain sholat fardu atau sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu ada 5. Yang pertama kita mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun amalan sunnah adalah amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Mohon maaf ini kurang ya tulisannya. Dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi alangkah baiknya dikerjakan saja. Ini adalah poin yang paling penting. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat fardu. Berarti sholat yang ada sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu itu dinamakan qobliyah, dan yang dilakukan setelah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Di sini sengaja diberi Pak Anik warna yang berbeda ya, warna yang berbeda agar kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Yang sebelum dikasih Pak Anik warna hijau yaitu qobliyah, dan yang sesudah dikasih Pak Anik warna biru atau ba'diyah. Begitu. Sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan setelah adzan dikumandangkan ya. Ini di LKS tidak ada, ini ditambahi Pak Anik sendiri. Sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan ketika sesudah adzan dikumandangkan, itu baru boleh dilaksanakan sholat sunnah rawatib yang qobliyah, karena sebelum sholat fardu. Sebagai contoh agar anak-anak lebih mudah memahami, contoh pada saat sholat zuhur, habis adzan zuhur itu ada orang yang sholat biasanya 2 rakaat, itulah yang disebut sholat sunnah rawatib. Namun itu ada terusannya lagi, sholat sunnah rawatib yang qobliyah, karena dilaksanakan sebelum sholat fardu. Adapun yang dilaksanakan setelah sholat fardu itu dinamakan ba'diyah. Semoga anak-anak bisa mengingatnya ya. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian sholat sunnah rawatib. Di sini ada 2. Yang pertama sholat sunnah muakkad, dan yang kedua sholat sunnah ghairu muakkad. Apa sholat sunnah yang muakkad ini? Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah rawatib
yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di LKS dituliskan sholat yang sangat penting, begitu. Lah sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Perlu diingat, ini jarang dilakukan, bukan tidak pernah dilakukan. Jadi kalian semua boleh-boleh saja mengerjakan sholat sunnah ghairu muakkad ini. Di sini sholat sunnah yang muakkad ada beberapa waktu. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti sebelum sholat zuhur itu dilaksanakan 2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat ini dinamakan sholat sunnah muakkad. Selanjutnya 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Ini termasuk sholat sunnah muakkad atau sholat yang sering dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sholat sunnah ghairu muakkad, yang pertama 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini termasuk sholat sunnah ghairu muakkad yang boleh dilakukan, tapi ketiga ini jarang dilakukan oleh Nabi. Namun perlu diingat, ini ditambahi Pak Anik, dan perlu kalian ingat bahwasannya sholat sesudah subuh itu haram, ya. Sesudah sholat subuh itu hukumnya haram. Maka dari itu coba dilihat di sini ada nggak sesudah subuh? Tidak ada kan ya. Dan sesudah sholat asar itu tidak ada. Jadi sesudah tadi apa? Ba'diyah atau qobliyah? Oke. Kalau sebelum tadi yaitu qobliyah. Kalau sesudah itu ba'diyah. Maka dari itu apabila ada sholat sesudah subuh itu hukumnya haram. Dan sesudah sholat asar itu juga hukumnya haram. Ya. Yang terakhir yaitu tentang hikmah sholat sunnah rawatib. Hal-hal sunnah itu pasti ada banyak manfaatnya, antara lain apabila orang yang melakukan sholat sunnah rawatib ini diharamkan masuk neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Habibah. Yang kedua, orang yang rajin sholat sunnah rawatib akan mendapatkan pahala yang lebih dari dunia dan isinya. Coba bayangkan, dunia saja sudah besar sekali, apalagi seisinya. Betapa besarnya pahala dari sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, orang yang sering melaksanakan sholat sunnah rawatib, Allah berjanji akan menghindarkan dari api neraka. Selanjutnya, orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, Allah akan memberikan pahala seperti sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah salah satu sholat sunnah juga yang dikerjakan sepertiga malam, atau kalau orang-orang biasanya sembayang bengi, ya, itu namanya sholat tahajud. Selanjutnya, orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib mendapat karunia dan kasih sayang dari Allah SWT. Dan yang terakhir, sebenarnya hikmah sholat sunnah rawatib ini banyak sekali, tapi dirangkum Pak Anik menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir yaitu apabila orang
yang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Itu tadi sedikit banyak tentang sholat sunnah rawatib. Maka dari itu semoga anak-anak bisa memahami penjelasan Bapak tadi, Pak Anik tadi. Dalam LKS itu sudah terdapat niat-niat dari sholat sunnah rawatib. Untuk tugasnya, anak-anak silakan membaca atau menghafal yang nantinya direkam lalu dikirimkan ke Pak Anik. 2 niat sholat sunnah rawatib, 2 saja ya yang dibaca atau dihafalkan. Untuk batas akhir pengumpulan tugas yaitu jam 8 malam. Minta tolong kepada Bapak Ibu yang mendampingi anaknya agar bisa memahami bab sholat sunnah rawatib ini dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu yang mendampingi, dan semoga anak-anak selalu diberikan perlindungan dari Allah, yaitu berupa kesehatan, dijauhkan dari wabah ini, sehingga kalian semua tetap selalu bisa menjalankan pembelajaran ini. Dari Pak Anik, apabila lupa, untuk tugas dikumpulkan di nomor WA Pak Anik ya. Jadi anak-anak setelah merekam membaca 2 niat sholat sunnah rawatib, dari sekian banyak tadi 2 saja ya. Habis itu videonya dikirim ke nomor WA Pak Anik pribadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.